anak raja pergi menyelam membawa roti. Dengarin jawaban ibu menjawab salam, rasanya ingin aku ulangi sekali lagi. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam semoga panjang umur. Daun salam di bawah pohon sawit, yang jawab salam semoga banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sehat segalanya? Ibu-ibu sehat Bu? Bu? Lah tidur? Belum? Mohon izin Bapak Ibu, boleh kamu berdiri? Boleh berdiri Bu? Kalau laki-laki itu harus kuat berdiri, ya Pak ya? Ya. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat kemauan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini, di mushola yang kita cintai ini, dalam rangka untuk menunaikan ibadah kepada Allah sebagai bentuk ketaatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang Allah berikan Bapak Ibu, tidak usah kita mikirkan nikmat Allah itu yang bersifat materi. Bu, tidak usah kita mikirkan nikmat Allah itu yang bersifat materi Bu. Kita tengok aja di dalam anggota tubuh kita itu banyak nikmat yang Allah berikan. Contoh, kalau andainya Bu, kalau ambo kasih duit 50 juta ke ibu, kini mau beda? Bu, kalau dikasih duit 50 juta sama ibu, ibu mau beda? Jamaah siku malu-malu jawabnya. Kalau andainya ambo kasih duit 50 juta hari itu, tapi dengan syarat 1 biji mato diambil, mau Bu? Atau ambo kasih 100 juta sama ibu dengan syarat 2 biji mato diambil? Tidak mau. Kenapa tidak mau Bu? Maka nikmat yang besar itu ada dalam anggota tubuh. 1 biji mato ditukar duit 50 juta, ibu tidak mau. Maka pernah Nabi Musa alaihissalam ketika beribadah 500 tahun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 500 tahun beribadah kepada Allah, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan orang tersebut, hambaku tersebut, ke dalam surga karena rahmatku. Apa kata orang tersebut? Ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena rahmat-Mu ya Allah. Saya mau masuk surga karena amal ibadah saya, katanya. Oh, kalau cah itu kata Allah, wahai malaikat, ambil 1 biji matonya, timbang biji matonya tersebut. Ternyata ketika ditimbang Bapak Ibu, lebih berat nikmat 1 biji mato dibandingkan ibadah yang dia lakukan 500 tahun. Maka nikmat yang paling besar ada dalam anggota tubuh kita. Selanjutnya mari kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan senantiasa kita beristiqomah memperbanyak solawat. Istiqomah juga kita melaksanakan ibadah sebagai sunnah yang telah diajarkannya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menceramahi Bapak Ibu, mengajar Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu lebih banyak ilmunya dibanding saya, lebih banyak pengalamannya dibanding saya, lebih banyak tua usianya dibandingkan saya, lebih banyak ubannya dibandingkan saya. Iya, Pak. Ambo tidak janji Bu, tidak bakal lamu ambo tegak risiko. Dengan syarat ibu-ibu kalau ambo setiap ceramah ambo sampaikan, ambo tidak lamu berdiri di siko ceramah. Syaratnya kalau lah ada 2 orang muak telah ambo tutup kali. Lah ada 2 orang muak ambo tutup kali. Aku lagi seorang tulah sampai 10 kali muak-muaknya ambo tutup. Dan yang rawan itu yang nyender-nyender di belakang itu nah. Hati-hati yang nyender-nyender telah aku berapi-api di depan kau pula berair-air di bawah. Tidak usah Bu. Bu, berapa lama kita ceramah Bu? Berapa Bu? 1 jam. 1 jam Bu. Ibu kuat 1 jam, Bapak kuat 1 jam Pak. Ibu kuat 1 jam Bu, Bapak kuat 1 jam Pak. Kuat 1 jam Pak. Bapak gelak-gelak seorang menanya, kuat apa tidak 1 jam? Ambo janji tidak lama Bu, kata orang itu, ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus daripada gelak ikan kakap, ikan lele dan banyak cakap bertele-tele ya Bu ya. Lebih baik ambo itu ikan mujair, ikan sembilang lah cair ambo langsung pulang. Janji tidak akan lama Bu, cukup sampai jam 10 jadilah ya Bu ya. Inilah 9:30 karena ambo jauh Bu. Ambo dari tadi Bapak Ibu 16 hari kita puasa, itulah baru terasa memang puasunya. Dari tadi malam sampai tadi subuh, sampai tadi siang, sampai hari itu babuyak aja Mbok. Sampai gini babuyak ya Pak. Lah kehabis warung Pak, lah kalita. Jadi mohon izin Bapak Ibu tidak bakal lama-lama. Tapi ada yang membuatmu semangat tadi Bapak Ibu, ketika Ririn baca Al-Quran, kamu teringat orang rumah kamu. Karena orang rumahmu namanya Ririn tuh. Jadi semangat jadinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini malam ini kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Menurut para ulama bahwasanya Al-Quran itu beberapa tahap diturunkan Bapak Ibu. Dari Allah dia turunkan, yang pertama dari Allah, firman Allah diturunkan kepada Lauhil Mahfuz, Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz kemudian Allah turun lagi, yaitu dari Lauhil Mahfuz sampai ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunia, atau yang kita sebut dengan langit dunia. Jadi 2 tahap ini diturunkan oleh Allah dari Allah sampai Lauhil Mahfuz. Itu tak tahu kita Bapak Ibu, tak ada riwayatnya menjelaskan bagaimana cara turunnya, kapan turunnya, bagai siapa yang membawa, tidak ada pembahasannya Bapak Ibu. Karena riwayat tidak ada menjelaskan. Tapi ketika dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ada dibawa oleh malaikat Jibril, diturunkan oleh Allah itu sekaligus. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Inna anzalna fi lailatul qadr. Itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas diturunkan langsung. Kemudian yang selanjutnya dari Baitul Izzah Bapak Ibu, dari Sama'id Dunia, dari langit yang pertama Allah turunkan melalui perantaraan malaikat. Malaikat siapa yang bawa firman Allah Al-Quran ke bumi? Malaikat Israfil katanya. Dari Lauhil Mahfuz kemudian sampai Baitul Izzah, langit Sama'id Dunia, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril. Itu kan Israfil. Israfil itu nyamuk-nyamuk. Jibril
Jibril bawakan, turunkan ke bumi, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Itu bertahap-tahap Bapak Ibu. Ada yang sekaligus diberikan oleh Allah, ada yang diberikan oleh malaikat Jibril berdasarkan asbabun nuzulnya. Pertama kali Al-Quran wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad adalah surat apa? Surat Iqra bismi rabbikal ladzi, berapa ayat bu? 5. Disampaikan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai mukjizat yang disampaikan kepada Rasulullah, nikmat yang terbesar, mukjizat yang paling besar yang diterima oleh Rasulullah adalah Al-Qur'an. Al-Quran ini diturunkan beberapa tahap. Dari Rasulullah diangkat menjadi Nabi berumur 40 tahun, sedangkan umur Nabi Rasulullah SAW itu 63 tahun. Artinya 23 tahun Rasulullah menerima wahyu yang bernama Al-Quran. Kemudian dibagi lagi Bapak Ibu, 13 tahun Rasulullah menerima wahyu yang disebut dengan surat Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. 13 tahun diturunkan di kota Mekah, maka kita sebutkan dengan surat Al-Makkiyah, surat Makkiyah. Kemudian 10 tahun diturunkan kepada Rasulullah, yaitu di Madinah yang kita sebut dengan Madaniyah. Itu Makkiyah, itu sebelum diturunkan, sebelum Rasulullah hijrah. Kemudian Madinah atau Madaniyah itu diturunkan karena Rasulullah telah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Itulah yang dikatakan nuzulul Quran. Nuzulul itu artinya turun, turun yang tinggi sampai yang rendah, dari langit sampai kepada bumi, yang itu diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang kita jadikan pedoman kita, yang menjadikan iman, yang harus kita jadikan petunjuk kita. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat melalui malaikat kepada Rasulullah, yaitu mengajarkan 4 prinsip. Ibu ngantuk, lah ngantuk, udah. Kalau udah kita bersama-sama baca doa tidur. 4 prinsip yang dijadikan dalam Al-Quran, yang dijelaskan disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, prinsip yang diajarkan Al-Quran adalah prinsip tentang akidah. Yang kedua, tentang prinsip syariat. Yang ketiga, prinsip tentang akhlakul karimah. Dan yang keempat, prinsip kisah-kisah di dalam Al-Quran. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa setelah Allah membahas tentang akidah, kemudian membahas tentang syariat, kemudian setelah membahas tentang akhlakul karimah, lalu muncul pernyataan statement Allah adanya kisah-kisah di dalam Al-Quran? Maka jawabannya adalah Bapak Ibu, karena tidak mungkin rasanya kita mempunyai akidah yang kuat, iman tauhid yang kokoh, kalau kita tidak mempunyai seorang figur. Tak mungkin rasanya kita bisa menjalankan syariat yang benar kalau kita tidak mempunyai seorang contoh. Dan tidak mungkin rasanya kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia, kalau kita tidak mempunyai seorang suri tauladan. Maka Allah munculkan manusia-manusia agung yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Terdapat 124.000 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran 25 nabi yang wajib kita yakini, wajib kita imani, dan wajib kita ketahui. Ibu-ibu hafal dah? Nabi yang pertama Nabi siapa? 25 nabi tersebut Bu? Nabi Adam. Yang terakhir Bu? Yang terakhir Bu? Muhammad. Dari 25 nabi yang diutus oleh Allah yang harus kita imani, Allah pilih lagi nabi yang terbaik, yaitu ketemu 5 nabi yang kita sebut dengan Nabi Ulul Azmi. Ibu apa? Nabi yang pertama siapa Bu?
Bapak-bapak apa enggak? Nabi ulul azmi ada 5. Yang pertama Nabi Nuh. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang keempat dan ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad. 5 Nabi Allah pilih lagi Bapak Ibu, Nabi yang terbaik, yaitu ketemu 2 Nabi, yaitu yang disebut dengan Khalilullah dan Habibullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 Nabi yang terbaik, Allah pilih lagi Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada malaikat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, memberikan kebaikan, keberkahan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keberkahan? Contoh, pernah suatu ketika Rasulullah datang kepada rumah sahabat yang bernama Anas bin Malik. Ketika sampai di rumah Anas bin Malik, Rasulullah tertidur, Pak. Ketika tertidur Rasulullah, cuaca saat itu panas, kemudian bercucuran keringat yang dialami oleh Rasulullah dalam tidurnya. Kemudian dilihat oleh ibu dari yang bernama Ibu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik ini. Melihat Rasulullah berkeringat dalam tidurnya, kemudian dia ambil gelas, diisikan air di dalam gelas tersebut, diambil kapas, dilaplah keringat Rasulullah SAW tadi. Dari keringat Rasulullah yang dilap dari kapas tersebut, Bapak Ibu, kemudian dia peraskan masuk ke dalam gelas tersebut. Kemudian Rasulullah terbangun. Wahai ibu, wahai ummi, apa yang kau lakukan wahai ibu? Kata Rasulullah. Kemudian ibu berkata, Ummi Sulaim berkata, wahai Rasulullah, saya mau mengambil keringatmu ini ya Rasulullah. Kenapa? Sebagian saya gunakan untuk diminum, sebagian saya gunakan untuk jadikan parfum. Itu keringat siapa, Bu? Keringat siapa, Bu? Keringat Nabi. Kalau keringat bapak dah tahu, kalau ibu nak coba dah apa-apa. Kalau siang-siang kalau bapak tertidur berkeringat, ibu peras keringatnya, ibu minum keringat tadi, insya Allah mencerit. Kenapa keringat Rasulullah? Karena Ummi Sulaim berkata, ya Rasulullah, saya mau mengambil keberkahan dari keringatmu yang mulia, yaitu dari tubuhmu yang mulia ya Rasulullah. Kenapa? Parfum saya gunakan dari keringatmu ya Rasulullah. Airnya sebagian saya minumkan. Saya ingin mengambil keberkahan dari tubuhmu yang mulia. Keringat Nabi, Bu, bisa dijadikan parfum. Kalau keringat bapak, kamu udah percaya, Bu. 4 meter jaraknya masih terasa harumnya, masam. Iya, Pak. Kenapa? Rasulullah yang mulia, Bapak Ibu, karena dia maksum dari segala silap dosa. Wajar keringatnya harum, wajar keringatnya bisa dijadikan minum, karena Rasulullah adalah maksum, tidak pernah melakukan dosa. Dia mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Bu, ibu tahu anak kecil. Tahu anak kecil ya, Bu ya? Kalau anak kecil itu, Bu, berumur 1 tahun, walaupun berkeringat, ibu masih tidak pada ciumnya. Masih tidak pada ciumnya? Masih. Pak, kalau anak itu berumur 1 tahun, kira-kira walaupun berkeringat, bapak masih tidak menciumnya? Masih. Coba ayah-ayahku berkeringat, bapak cium, muntah. Bapak Ibu hadirin, inilah keringat Rasulullah SAW. Maka yang ditutuskan diberikan kitab yang suci, diberikan kepada orang yang suci. Contoh Bapak Ibu,
kita ada yang hafal Al-Quran. Kenapa dia mudah menghafal Al-Quran? Pikirannya bebas dari dosa, dia fokus dengan Al-Quran. Maka anak kecil itu mudah menghafalkan Al-Quran. Dia fokus dengan Al-Quran, dosanya belum banyak, matanya belum banyak melihat yang haram. Coba bapak-bapakku baca ayat menghafalkan Al-Quran. Wattini aja sampai ke Walasri baliknya. Iya bu. Kenapa? Dosa kita lah terlalu banyak Bapak Ibu. Kemudian pikiran kita terlalu banyak cabangnya. Ada cabangnya baju hari rayo, ada cabangnya kue rayo, ada cabangnya nak balik kampung karena hari rayo. Banyak cabangnya. Maka Bapak Ibu hadirin, Al-Quran yang suci diturunkan juga kepada orang yang suci. Kalau ada yang hafal tentang Al-Quran, insya Allah dia adalah orang yang mulia. Kenapa? Dia fokus dari hal-hal yang buruk. Maka dia jaga Al-Quranul Karim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di kesempatan ini, apa yang kita inginkan keberkahan sebagai Rasulullah SAW dan dari Al-Quran tersebut dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu, kita juga ingin keberkahan. Baik itu keberkahan yang kita inginkan kepada Rasulullah dan keberkahan dari Al-Quranul Karim. Ibu, ada 3 keberkahan yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Tidak banyak, cuma 3. Kamu janji tidakkan lamu. Yang pertama yang kita inginkan keberkahan adalah keberkahan rezeki kita. Keberkahan rezeki yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita. Banyak, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ayat yang sering kita baca, surat yang sering kita hafal dan kita sering mendengarnya. Surat yang sering kita baca yaitu Inna a'tayna kal Kausar. Sesungguhnya kami telah memberi kenikmatan begitu banyak kepadamu. Maka yang Allah berikan saking banyaknya nikmat itu Bapak Ibu, lah tidak mampu kita untuk menghitung kenikmatan Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita, tak sanggup kita untuk menghitungnya Bapak Ibu. Kalau Allah berikan kenikmatan kepada kita, yang Allah butuhkan, yang Allah inginkan kepada kita adalah la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita harus bersyukur kalau Allah berikan nikmat kepada kita. Apa janji Allah? Kalau kau bersyukur dengan nikmatku, maka akan kutambah. Tapi kalau kau ingkar dengan nikmatku, kufur dan sombong dengan nikmat yang saya titipkan, maka ingat azabku sangat hebat dan pedih. Contoh, ibu-ibu, kamu fokus ke ibu-ibu aja lagi. Bu, masih lanjut, buka mata. Contoh, ibu seandainya kini punya sebuah motor Bu, ada motor di rumah ibu ya. Kalau ibu punya sebuah motor, ibu bersyukur dengan motor yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan satu motor tersebut. Allah, karena ibu bersyukur, Allah tambah lagi rezeki ibu. Ibu dapat beli 2 motor. Ibu mau apa tidak? Mau apa tidak? Jamaah siku malu-malunya Pak. Yang kedua contoh, biar ibu amu tanya terus. Kalau ibu punya sebuah rumah kini Bu, karena ibu bersyukur dengan rezeki rumah tersebut, ibu dirikan ibadah di dalamnya, mendidik anak di dalamnya. Kemudian karena ibu bersyukur, Allah tambah lagi satu rumah. Ibu mau apa tidak? Mau. Ini jatah bapak-bapak mau tanya ibu ya. Pak, kalau hari itu Bapak Ibu, bapak-bapak ibu punya 1 hektar tanah kebun sawit. Karena bapak ibu bersyukur, bapak bersyukur dengan nikmat sawit tadi, ibu bapak bersedekah membantu orang lain, bersyukur kepada Allah. Allah tambah rezeki bapak, dapatlah membeli tanah 1 hektar lagi, jadi 2 hektar. Bapak mau apa tidak? Mau apa tidak Pak? Mau. Masih malu-malu. Kamu tanya sekali lagi. Pak, kalau bapak punya seorang istri di rumah Pak, cantiknya, soleha, rajin, kemudian bapak bersyukur karena dapat istri yang soleha, bapak ditambah lagi istri, mau apa tidak Pak?
Bagian istri cepetnya, Bu. Mau katanya, Bu. Kamu sabarlah di rumah. Itulah laki-laki itu memang egois ya, Bu ya. Laki-laki itu mau menang seorang ya, Bu ya. Iya, Bu. Nak menang seorang egois ya, Bu ya. Itulah sampai kini yang muda suku semua laki-laki itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita inginkan, rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki yang kita syukuri. Nikmat yang Allah berikan kepada kita berbeda-beda, Bapak Ibu. Rezeki yang Allah berikan kepada kita beda-beda, tidak sama dengan rezeki kita dengan tetangga kita. Jangankan itu, pernah orang tua kita berkata, Bapak Ibu, gunung di situ pohonnya beda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang besar, ada yang kecil. Segitulah rezeki kita, Bapak Ibu. Allah berikan rezeki kepada kita beda-beda juga, tidak sama rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangankan rezeki, tempat lahir kita aja beda-beda, ya Pak. Apa di buku segala di siko lahirnya, apa berbeda-beda di siko. Ada yang dari Medan, ada yang dari Aceh, ada dari Palembang, ada yang dari Padang, ada dari yang Lubuk Sanai, ada yang Muko-Muko, ada Ibu ya. Semua, jangankan rezeki Bapak Ibu, tempat kita lahir aja beda-beda, dan wajah kita saking banyak manusia tidak ada yang sama. Beda-beda. Ada tak dalam yang risiko sama wajahnya? Apalagi ibu-ibu kelak sama bingung mencari istrinya yang mana. Maka rezeki yang Allah berikan kepada kita juga beda-beda, Bapak Ibu. Tak sekalanya kita di siku kayu galau, tak sekalanya kita yang ada di siku miskin galau. Artinya Bapak Ibu, kalau Allah berikan kenikmatan rezeki kepada kita sebagai ujian bagi kita, kaya sebagai ujian, miskin juga sebagai ujian. Ujian yang Allah berikan, Allah jadikan dunia ini sebagai tempat kita sebagai memenuhi ujian yang Allah berikan. Miskin adalah ujian, kaya juga miskin ujian. Tapi ingat Bapak Ibu, kekayaan belum tentu suatu kemuliaan, kemiskinan belum tentu suatu kehinaan. Bisa jadi kekayaan suatu kehinaan, dan bisa jadi kemiskinan suatu kemuliaan. Semua tergantung pada kita, Bapak Ibu. Maka rezeki yang Allah berikan kepada kita, syukuri rezeki tersebut, dan kita bersyukur untuk dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika nanti Bapak Ibu, ketika kita meninggal dunia nanti, tidak ada rezeki yang kita cari itu. Kita terus mencari kemegahan dunia itu, dan kita terus mencari kemegahan kebahagiaan dunia. Dari pagi kita berangkat sampai pulang malam, sampai siang ke siangan, malam ke malaman, hujan ke hujanan, panas ke panas. Kita terus mencari rezeki tersebut. Akhirnya kita lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, ketika meninggal dunia nanti, tidak ada satupun harta yang Bapak Ibu kumpulkan, mobil yang Bapak cari, rumah yang Bapak dirikan, emas yang Bapak cari, kemudian uang yang Bapak tumpukan, tidak ada satupun yang kita bawa ke dalam liang kubur. Yang kita bawa ketika masuk ke dalam liang kubur hanya berupa kain kafan. Maka pantas Rasul ingatkan kepada kita, Bapak Ibu, ketika meninggal dunia nanti, Rasulullah ingatkan kepada kita, yatsba'u janazah salasa. Ketika kita meninggal dunia nanti, ada 3 hal yang mengiringi kita. Yang pertama adalah ahlikum, yaitu keluarga kita. Ibu sayang kepada suaminya, Bu. Tak ada yang mau jawab, Pak. Ibu sayang apa tidak sama suaminya? Sayang. Ngegas nih, Pak. Ada lakinya sih. Bapak-bapak sayang ke suami istrinya, Pak? Sayang. Kalau sayang, ibu sayang sama suami ibu, kelak balik dari pengajian, balik dari musola, kau balik kelak sebelum tidur, tanya sama laki ibu tuh, udah, papa, nanti kalau kamu meninggal, ndak ngawan kamu dalam kubur, coba tanya aku. Hah? Ibu suzon, mana tahu benar? Ya.
Atau sebaliknya nanti kalau misalnya bapak ibu meninggal bu, kira-kira ibu tidak ngawannya dalam kubur. Ibu tidak mau pula di bapak, ya bu. Maka yang kita harapkan apa? Istri yang sayang kepada suami, suami yang cinta kepada istrinya, anak yang cinta kepada orang tua yang sayang kepada anaknya. Ketika nanti meninggal dunia bapak ibu, tidak ada satupun kata kalimat setia itu mau ngawan kita dalam kubur. Walaupun dulu ibu sebelum menikah sama bapak berjanji sehidup semati, ibu mati bapak cari pengganti, ya. Maka tidak ada satupun yang rela ngawan kita dalam kubur. Walaupun anak kita 100 bu, aduh anak di 100. Coba tanya, mau tidak ngawan emak dalam kubur kelak? Tidak ada yang tidak. Maka keluarga yang mencintai kita, yang sayang kepada kita, mengiringi kita, hanya berada di atas kubur. Pergi ketika jasad ini tertimbun dengan tanah bapak ibu, pergi meninggalkan kita. Belum kering kuburan itu, bapak-bapak mulai cari pengganti bapak ibu. Dan percaya cobalah tanya gini, ya pak. Kemudian yang kedua yang mengiringi kita ketika meninggal dunia adalah malikum, harta kita. Sesuai yang saya sebut tadi, harta yang kita cari, kita kumpulkan mencari kemegahan di dunia. Allah abadikan dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kita sibuk mencari kemegahan dunia, akhirnya kita lupa dengan alam kubur, lupa kita akan masuk ke dalam kubur. Maka harta yang kita cari, harta yang kita kumpulkan, tidak ada satupun harta yang kita kumpulkan kita bawa ke dalam kubur. Mobil besar kita tinggalkan bapak ibu, rumah besar kita tinggalkan bu, termasuk istri besar kita tinggalkan. Ada yang besar kita tinggalkan bapak ibu. Yang kita bawa ke alam kubur, harta yang kita bawa hanya kain kafan. Kalau kamu tanya sama ibu-ibu, mana yang mahal kain kafan dengan baju ibu? Hah? Mana yang mahal dengan kain kafan dengan baju ibu? Ada tak risiko kredit kain kafan? Ada. Kalau baju, ini belum habis kredit Ustaz. Kain kafan yang kita bawa dari alam kubur bapak ibu, mula-mula binatang tanah memaksa memakan harta yang kita bawa berupa kain kafan. Kain kafan terkelupas habis, dimaksa kulit kita. Kulit terkelupas habis, dimaksa daging kita. Daging terkelupas habis, sumsum dan balung tiada ditinggalkan. Yang tertinggal hanya tulang belulang. Maka manusia sudah jadi tulang belulang, maka tidak nampak lagi kecantikan bapak ibu, tidak nampak lagi kegagahan, tidak nampak lagi kekayaan, tidak nampak lagi hartawan dan jabatan. Semua ketika manusia terhimpit menjadi tulang belulang dengan tanah, maka tidak dapat dinilai apapun. Secantik apapun ibu, maka kalau sudah masuk alam kubur, tidak lagi bapak-bapak sama ibu. Ya Pak. Ibu-ibu walaupun di dunia itu rajin bermake up, rajin mempercantikkan diri, kadang-kadang saking rajinnya bapak ibu, wajah yang telah cantik diberikan oleh Allah, alis mata telah diberikan oleh Allah, dicukur habis tuh Pak, gundul. Di situ ada banyak. Lah saking habis cukup gundul segala tadi, akhirnya bingung Pak, karena tengok di cermin dah elok, tak boleh yang itu Komar, ambillah spidol warna hitam, di spidol warna hitam di situ. Datang pengajian, datang pergi pasar atau datang pergi pesta, hari panas, cuaca panas, ambillah tisu tadi, bilapnya sebelah juga. Akhirnya kawan datang, kawan gelap, awak gelap pula. Tak tahu kawan gelap awak, pas tengok di cermin, sebuah warna hitam, sebuah gundul. Aduh, di situ loh. Yang mana tunjuk? Kadang bulu mata lah ada sepanjang bapak ibu, bulu mata pun tak pernah panjang. Ada bulu matanya sampai 5 cm panjangnya.
kadarnya lah pendek sebatas itu. Allah telah menjadikan batas-batasnya Bapak Ibu. Semua ketentuan bulu mata tetap sepanjang itu. Umur Bapak 60 tahun gini, 70, bulu matanya ada sampai sejengkal. Tapi kenapa ibu-ibu panjang bulu matanya Bapak? Apa serengsek itu Bu? Kasih lagi kami. Ya Pak ya. Kami kok ibu bapak kalau bukan masih lah tubuh belum juga. Bapak umur 70 tahun, dia rawat biji matonya, bulu mato tetap sepanjang itu. Ibu baru umur 16 tahun, bulu matonya sepanjang sejengkal. Aduh, ya gelak itu loh. Dipasang bulu mato sepanjang siko, dilem di siko. Pakai motor tangga sebelah. Sebelah tak kedip-kedip aja maka pola kedip-kedip. Makanya nikmat yang Allah berikan jangan dirubah-rubah. Allah telah cantikkan kita, cuma kita dianjurkan untuk merawat diri kita. Boleh kita berdandan Bapak Ibu, tapi jangan merubah, jangan berlebihan. Kadang-kadang saking rajinnya berdandan, segala warna ada dalam wajah itu. Kuning, hitam, merah, biru, di langit yang biru, pelangi warnanya. Lah saking rajinnya make up. Bapak Ibu ketahuilah, mempercantik diri kan boleh, tapi mempercantikkan untuk siapa? Hah? Untuk suami apa suami orang? Maka kalau kita benar-benar untuk beribadah, mempercantik diri kita, merawat diri kita, ibadah bagi ibu. Kenapa? Suaminya betah di rumah. Kalau bapak-bapak berangkat pergi dari rumah, berangkat kerja, pengennya balik cepet-cepet kalau mau melihat ibu. Kalau ibu berdandan tadi cantik, ya dia enak bapak ini untuk pulang ke rumah. Tapi kebanyakan ibu-ibu berbeda. Di rumah, dia pakai daster 3 bulan dan sesat. Iya Bu, daster lah cabai kia pula kok. Warnanya lah beda-beda, baunya lah macam betua. Ada bau bawang, ada ikan keriang. Iya Pak. Pas dia dandan nak pergi ke pasar pesta, wah 2 jam dia berdandan. Aduh disuruh Pak. Kalau ada aku sampaikan gini Pak, ya Bapak tahu kuning-kuning, itulah yang kami rasakan selama hubungan. Jadi ibu jangan siksa sebagai suami ya Bu ya. Kalau ibu nak berangkat, kira berangkat jam 2, jadi jam 11 itu ibu dah mulai berdandan. Jangan jam 2 juga siap-siap, akhirnya nanti terlambat. Jam 2 jam undangan, berangkat jam 5, karena ibu berdandan. Maka Bapak Ibu hadirin, harta yang kita bawa, harta yang kita cari, yang kita bawa dalam kubur hanya kain kafan. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah harta yang kita mengiringi kita ketika meninggal dunia adalah a'malikum, amal kita, amal ibadah kita yang kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian lanjut yang kedua Bapak Ibu, karena waktu sebentar lagi habis, sudah hampir jam 10. Jadi tadi jam 10 Pak. Ini dah kurang 5 menit lagi. Pas 5 menit lagi. Ya Bu ya. Jauh soalnya Bu. Ya, enggak ibu nak ngetang balik. Kemudian yang kedua, yang keberkahan yang kita inginkan adalah keberkahan anak dan keturunan kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau boleh aku tanya Bapak Ibu, ibu kalau meninggal minta doanya sama suami apa sama anak? Kenapa tidak sama suaminya? Hah? Ibu meninggal kelak, ibu berharap doa sama siapa? Suaminya kapo? Apa salahnya Pak? Kalau bertanya bapak-bapak itu balas dendam Pak. Pak, kalau seandainya bapak meninggal kelak, bapak nak minta doa sama siapa? Aku takut sama sutri nantinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah,
meninggal kita nanti Bapak Ibu, kita tidak bisa berharap kepada suami kita. Ibu meninggal, paling Bapak Ibu, suami ibu itu mendoanya 3 hari itulah. Setelah itu ya ibu pikirkan asal apa maksudnya. Maka yang kita harapkan adalah doa kepada anak. Maka pernah orang katakan, kalau mantan suami ado ya Pak ya, mantan istri ado, tapi ado tidak mantan anak. Tidak ada mantan anak. Maka yang kita harapkan anak yang berkah, bukan anak yang cantik, menawan, ganteng, rupawan, hartawan dan jabatan, tapi anak yang berkah adalah saking dia mendapati kebahagiaan dunia, juga dia senantiasa berbakti kepada ibunya, berbakti kepada orang tuanya, dan bertaat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dulu ketika kita masih dalam rahim ibu kita Bapak Ibu, umur 120 hari Allah tiupkan ruh di dalam rahim ini. Hiduplah seorang janin ini, seorang bayi ketika hidup dalam umur 120 hari tersebut, Allah abadikan perjanjian kita di dalam Al-Quran. Bapak ingat tak janji kita sama Allah dalam rahim dulu? Ingat Bu? Dulu kita pernah berjanji Bu, dalam umur 120 hari dalam rahim ibu, kita pernah berjanji kepada Allah. Ingat janjinya Bu? Ingat apa ya? Kalau dah ingat, aku ingatkan gini. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, bukalah tuh. Apa kata Allah di situ? Singkat dalam kalimat tersebut pertanyaan. Alastu birabbikum, kata Allah. Benarkah aku ini Tuhanmu? Apa jawaban kita? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Kaulah Tuhanku. Karena kita berjanji kepada Allah. Allah sebagai Tuhan kita, dibuat perjanjian kita di situ. Dikontrakkan kita hidup di atas dunia ini Bapak Ibu. Umur kita sekian, rezeki kita sekian, anak kita sekian, istri kita sekian. Kalau sudah sampai waktunya, maka kullu nafsin za'iqatul maut, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas ayat yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ayat lain Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, menyembah kepadaku. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau ingin anak yang soleh dan soleha, Allah berikan keturunan-aturannya Bapak Ibu. Rasul ajarkan kepada kita bagaimana cara mendapatkan anak yang soleh dan soleha, terutama diri kita dulu sebagai orang tua. Dulu sebelum kita nikah Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk beristighfar, untuk menghapuskan, merenungi diri kita, menghapuskan dosa kepada Allah. Kemudian kita bersyahadat kepada Allah. Nanti ketika malam pertama, ketika bermain itu Bapak Ibu, ada doanya. Ibu-ibu hafal doa sebelum bermain malam itu? Tidak hafal? Bapak hafal Pak? Aku doanya umur 60 dah hafal doa. Masya Allah. Anaklah 7 udah baca doa tuh. Kamu nak baca sikolah takut ibu mikir dulu kan ya. Allahumma jinnibni syaitan wa jinnibi syaitan ma razaqtana. Itu doanya Pak. Praktekkan malam Pak. Bapak Ibu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita umur anak kita lahir dalam kandungan 9 bulan 10 hari, kita senantiasa kandungan anak Bapak Ibu. Ibu itu kandungi kandungan ibu, tidak pernah kita mengandung Bapak Ibu. Walaupun sesusah apapun ibu mengandung, tidak pernah kandungannya ditinggalkan di rumah Bapak Ibu. Nak ke pasar, tidak pernah ditinggalkan kandungannya. Ada Bu. Kena ke pasar, tinggal dulu di rumah ya, kelak mampir lagi tidak dong, dibawa kemana-mana. Dan aku yakin ketika orang hamil itu tidak pernah dia tidur di telungkup. Kalau istrimu hamil tidak pernah menengok di telungkup tidur dulu. Tidak boleh kira sampai 9 bulan.
meltom. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika melahirkan anak tersebut, maka apa yang kita teriakkan kepada Allah? Kita berkorban jiwa, raga, air mata, darah, bahkan nyawa sebagai taruhannya melahirkan anak di atas dunia ini. Satu kaki di kuburan, satu kaki di rumah sakit, berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan seorang anak. Ibu-ibu, iko yang dirasukan ibu-ibu, bapak-bapak, kamu rasul tidak pernah mengalami demikian. Ambo jujur Bapak Ibu, sampai umur 29 kini belum pernah merasukan melahirkan. Karena laki-laki. Maka berjuang antara hidup dan mati. Ketika anak lahir di atas dunia bapak-bapak ini, disambut anak tersebut, kemudian diazankan di telinganya. Apa tujuan kita? Seorang bapak berkata kepada anaknya ketika diazan, "Nak, kalau kau lahir di atas dunia ini, nak, kau kusambut dengan kalimat la ilaha illallah. Nanti kau ketika mengarungi kehidupan dunia, nak, kalimat yang kau tanamkan dalam hatimu, dalam jiwamu adalah kalimat la ilaha illallah. Nak, nanti kau tutup usiamu, meninggalkan bumi ini, kembali kepada Allah. Kalimat yang kau ketutup adalah kalimat la ilaha illallah." Pantas kepada kita Bapak Ibu, kalau kita ingin anak yang soleh dan soleha, dari awal pun kita, dari namu pun namu yang baik dan baik itu. Kalau bisa namu itu dari Al-Quran Bapak Ibu, sebagai harapan kita. Tapi kalau ngambil dari Al-Quran, tengok-tengok arti ini Pak ya. Jangan salah ambil aja ke nama anaknya Al-Kafirun. Siapa namanya anaknya Pak? Al-Munafikun. Terus Pak, anak yang kedua Al-Musyrikun. Lalu Al-Quran segala. Tengok-tengok artinya juga Bapak Ibu. Kalau dari nama-nama Nabi Ustaz boleh, Nabi Adam boleh, Nabi Yusuf boleh, Ibrahim boleh, Muhammad boleh. Dari Asmaul Husna boleh, tapi jangan tunggal Bapak Ibu. Ar-Rahman misalnya kan, kasih Abdurrahman atau Muhammad Ar-Rahman, jangan tunggal, karena itu kepunyaan Allah, tak sanggup memikulnya kelak. Karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak sanggup gitu. Tapi Ustaz, kalau dari nama-nama malaikat Ustaz, asal jangan nama Israel, jadilah Bapak Ibu. Kelak malam-malam tamu ke rumah Pak Cik Jan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa di luar? Israel. Semua itu orang rumahnya Pak ya. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin anak yang soleh dan soleha, maka dari awal kita dari awal pembentukan, kemudian dia lahir, kita didik, arahkan anak kita, terutama bagi kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak kita. Kemudian lanjut yang ketiga Bapak Ibu, karena waktu dah lewat Eko, ibu-ibu lah mode aja tadi, muap tidak muap ini buat ayo ya. Bapak Ibu, yang terakhir sebagai singkat, yang kita inginkan keberkahan di atas dunia ini adalah keberkahan umur kita. Bapak Ibu percayalah, mau tidak mau nanti Bapak, rela tidak rela, kita itu akan berpisah dengan bumi ini, berpisah antara ruh dan jasad ini Bapak Ibu. Ketika kita berpisah dengan ruh ini, semua kita akan meninggal dunia, ya Pak. Setiap kita pasti meninggal dunia. Misteri meninggal dunia kita udah tahu Bapak Ibu. Bisa jadi yang tua duluan, bisa jadi yang muda duluan. Tapi kebanyakan yang tua, ya Pak ya. Yang muda juga sering meninggal duluan Bapak Ibu. Ada tak anak kecil meninggal duluan Bu? Ada beda? Ada. Orang meninggal itu tidak pernah melihat usia. Kakeknya umurlah 90 tahun, cucunya baru umur 3 tahun, cucunya yang meninggal duluan. Bapaknya, ayahnya, emaknya berumurlah sampai 100 tahun, anaknya baru umur 40 tahun, anaknya meninggal duluan. Ada tak? Ada. Meninggal dunia itu tidak melihat usia, bisa jadi yang tua dulu, bisa jadi yang muda dulu. Bisa jadi meninggal dunia itu tak pernah melihat usia. Kemudian rahasia misteri kematian, tidak pernah melihat kondisi kita Bapak Ibu. Bisa jadi yang sakit duluan meninggal dunia, bisa jadi yang sehat duluan dunia. Banyak orang yang sakit bertahun-tahun, tapi yang sehat meninggal dunia duluan. Iya Bu? Bu? Lanjut. Ada tak orang meninggal sedang tidur Bu? Ada. Orang meninggal sedang makan?
Orang meninggal dalam keadaan sholat. Orang meninggal sedang berkendaraan. Orang meninggal sedang dengar ceramah. Hati-hati kok, jangan ada salah satu. Yang ceramah, ngemado yang meninggal ceramah. Yang dengar ceramah sering gitu. Bapak Ibu, meninggal dunia itu rahasia Allah. Bisa jadi ibu-ibu duluan, bapak-bapak duluan, ambu belakangan. Bisa jadi. Atau sebaliknya, ambu belakangan, bapak ibu duluan. Ya Bang. Karena kebanyakan meninggal, apalagi yang umurnya tua, ubannya sudah bertabur, ibu ya, pendengaran sudah mulai lamur, kulit sudah mulai kendur, gigi lah mulai gugur, yang duduknya lah cok mundur gini. Nah itu hati-hati lah, waktu dekat. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita inginkan keberkahan umur kita, maka Rasulullah ingatkan kepada kita, khairun nas man tala umruhu hasuna amalu wa sarrun nas man tala umruhu wasya'a amalu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang umur tapi baik juga amal ibadahnya, dan sejelek-jelek manusia, seburuk dan sehina manusia, manusia yang panjang umur tapi jelek juga amal ibadahnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita dah lewat dengan perjanjian. Tadi janjinya jam 10, kinilah lewat 7 menit. Mohon maaf ya Bu ya. Cukup ya Bu ya? Cukup Bu? Kamu tahu Bapak Ibu lah ngantuk, kamu juga lah ngantuk, dan balik juga. Saat itu kamu balik seorang-seorang kamu. Doakan kamu balik selamat. Jalan lumayan agak elok gini kok. Ya, banyak kolamnya. Ya. Jadi bukan saya mohon maaf kalau ada penyampaian saya, kalimat saya, kata saya yang menyinggung Bapak Ibu. Kalaupun ada kalimat saya yang tidak sesuai, yang tidak sepemahaman dengan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kalaupun ada bencana di dalam ceramah tadi, itu sebagai sebatas guyonan Bapak Ibu. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita jadikan Al-Quran ini, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, yang harus kita jadikan petunjuk kita dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi tarawih kita malam ini adalah tarawih yang terakhir kita. Bisa jadi berkumpulnya kita malam ini adalah berkumpulnya malam terakhir kita. Mudah-mudahan dalam setiap langkah kita senantiasa Allah bimbing kita, senantiasa taat kepada Allah, dan diampuni segala dosa-dosa kita. Renungi diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hari ini kalau kita merenungi diri kita, menghitung diri kita, masih mampu kita perbaiki ke depan yang lebih baik. Makanya dari itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan ini sebagai tempat menghapus dosa kita, dan ketika kita keluar di bulan Ramadan ini, kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, dan ketika kita meninggal dunia ini, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas silap salah yang telah saya sampaikan. Kalau demikian saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.